Shalom Jemaat GPPS Palu yang dikasihi Tuhan. Suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa, kami kembali dapat bertemu dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu pada hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu pada hari ini. Sebelum mengikuti ibadah online pada hari ini, mari siapkan hati dan diri kita untuk menerima lawatan Tuhan. Berikut perlu kami sampaikan panduan untuk mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri dan hati kita untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan di kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dapat diberkati melalui ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Akhir kata, pesan Tuhan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Shalom. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Jadi ini pagi hari ini mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kasih setia Tuhan luar biasa dan nyata dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Tuhan berikan anugerah bagi kita untuk kita boleh berjumpa kembali dengan satu kerinduan membawa segala korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan dimanapun saat ini kita berada, mari bersiap-siap dan persiapkan diri kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian pengagungan kita saat pagi hari ini. Sungguh anugerah-Mu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata bagi kami. Kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dan selalu baru dari dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Dan ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Berjenangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu ku puji, ku sembah. Tiada seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Ku. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukis
Berjenangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sungguh anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Bercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji. Jemaat Tuhan, saya jemput kita sekarang untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita bawa pujian kita, korban syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Engkau mulia, segala puji.
bagi Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan, segala pujian, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bawa segala korban syukur kita, penyanjungan kita, pengagungan kita hanya bagi Raja kita yang dahsyat. Sebab hanya Dia Allah yang layak disembah, hanya Dia Allah yang layak ditinggikan, hanya Dia Allah yang layak dimuliakan. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia, layak disembah, layak ditinggikan. Pujian kami hanya bagimu, penyanjungan kami bagimu, segala penghormatan kami yang terbaik hanya bagimu Yesus Tuhan. Engkau Allah kami sembah, ada Allah yang kudus, Engkau ada Allah yang agung, Engkau adalah Tuhan atas kami, Engkau adalah Juru Selamat bagi kami, Engkau penguasa tunggal hidup kami, Engkau satu-satunya Allah yang kami percayai, Engkau Yesus Kristus Tuhan bagi kami. Haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Oh, oh, Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah
Benar ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Allah bagi kami. Dan kami mau mempersembahkan segenap tubuh jiwa kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk berikan korban syukur kami yang terbaik. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kiranya Allah Roh Kudus menjamah dan melawat setiap pribadi tanpa terkecuali. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Sungguh kasih Tuhan mempesona dalam hidup kita. Tuhan mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru. Dan mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita senantiasa hidup dalam hidup baru kita di dalam Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kembali jemaat Tuhan, saat jemaat kita sekarang boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku.
lagi Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan boleh angkat tangan kita masing-masing. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik, yang meriah, yang lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah Allah yang tak tertandingi dengan apapun dan siapapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala semua. Dia adalah Raja bagi kita. Dia adalah Tuhan yang agung. Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Yesus mulia. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi kerajaanmu kekal. Sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Berikan suara saya yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan kembali kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang bagi seluruh jemaat Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Dan supaya kita bisa saling mengenal,
Kiranya tidak keberatan, boleh berdiri sebentar untuk kita boleh berkenalan. Tuhan Yesus memberkati saudara, untuk sekaligus kita akan doakan. Ada yang baru pertama kali hadir? Di mana? Oke, baik, puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Sana ada? Oke, baik, nanti kita akan doakan ya. Kemudian selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silahkan berdiri untuk juga kita akan doakan. Jeffrey Purnama, Dedwin Kaduna, Clin Joy Mokosandi, Mesak, Fidelin Jiloi, Amanda Rantung, Rudi Anggres, Iring Ayurian Besu, Friska Sevanya Hartono Honoris, Redi Torabu, Meilin Flor Karundeng, Mei Yanti. Ada yang hadir? Puji Tuhan, kita doakan. Bagi yang hadir silakan berdiri untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan Kau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Tuhan buka jalan campur tangan, Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Amen. Terima kasih Bapa, kiranya berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga datang bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Amen. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, dan bawalah mereka mencapai seluruh rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dan memberkati segala apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Pertolongan, perlindungan-Mu dari segala yang jahat semuanya disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berkat-Mu turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kami sampaikan juga beberapa hal selain daripada tayangan yang sudah saudara ikuti, yaitu tayangan Warta Jemaat. Ada camp anak, ya, telah dibagikan amplop partisipasi untuk camp anak GPPS Sulawesi Tengah pada tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli di Bukit Doa Karmel. Kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bisa mendukung dan berpartisipasi, juga mempersiapkan anak-anak saudara untuk mengikuti camp anak GPPS Sulawesi Tengah untuk yang diadakan pada 4 sampai 7 Juli. Demikian kami sampaikan tentang camp anak ini. Dan kami juga sekaligus menghimbau bagi saudara yang mengembalikan milik Tuhan entah secara langsung maupun melalui transfer, yang mengembalikan milik Tuhan secara langsung melalui kartu, tolong ditulis jumlahnya, ya, tolong ditulis jumlahnya supaya kami bisa mencatatnya dengan baik dalam pembukuan, karena kadang-kadang kalau saudara tidak tulis, saya yang tulis, ada kalanya lebih, ada kalanya kurang. Jadi nanti tidak enak. Jadi saudara yang tulis, jangan petugas yang tulis, ya. Ya, jadi saudara karena sudah ada ditulis, ada kolomnya di situ, saudara yang menulisnya. Kemudian bagi saudara yang transfer, sampai saat ini kami masih mengalami beberapa kesulitan mengerjakan pencatatan persepuluhan oleh karena tidak ada berita kepada kami dari mana dan dari siapa, ya. Ya, jadi di bank pun tidak ada, ya. Jadi kalau saudara tidak memberikan berita dari mana dan dari siapa dan untuk tanggal berapa, kami tidak tahu. Ya, jadi kami mengalami kesulitan untuk itu, walaupun tidak sampai banyak sekali yang seperti itu, sudah mulai semakin berkurang. Jadi
yang jelas kalau rekeningnya sudah demikian berarti kita tahu bahwa itu untuk pengembalian milik Tuhan. Tetapi kalau saudara hanya tulis untuk persepuluhan, ya kami tidak tahu dari mana, ya. Jadi tolong supaya kami tidak mengalami kesulitan ataupun bagian pencatatan tidak mengalami kesulitan meraba-raba dari mana. Sebab sekalipun ada notifikasi dari bank berupa SMS, tapi dia tidak tulis dari mana kalau saudara tidak tulis dari mana. Jadi kami mesti cari lagi, ini kira-kira kalau tidak menyampaikan kepada kami, kami tidak tahu, ya. Jadi itu agak lama kerjanya, kadang-kadang bisa ditemukan, kadang-kadang tidak bisa ditemukan. Begitu kami tanya bank, dan bank berkata di sini juga tidak ada namanya, Pak. Jadi tidak tahu dari mana ke mana. Bukan dari mana ke mana, dari siapa. Ya, jadi kami sampaikan upaya. Mungkin saudara memahami bank, saudara mungkin berkata, minta saja rekening koran juga tidak ada namanya. Ya, hanya dari bank ke bank begitu. Ya, tidak ada nama. Jadi kami mengalami kesulitan, ini nomor siapa. Nanti besok-besok saudara berkata, saya sudah kembalikan. Kenapa kok tidak tercatat? Nah, itu kami supaya kerjasamanya jangan lupa di WA kepada saya ataupun kepada saya boleh supaya kami bisa tahu dari siapa, ya. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan kembali saya jemput kita sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Sungguh besar mulia kasih-Mu ya Tuhan. Kau mencurahkan darah untuk menebus kami. Dan kami sungguh bersyukur menjadi umat ketebusan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Ku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Hapuslah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku.
Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus, Maha mulia dan terindah Kau Yesus, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini dan kami boleh berdiri di hadapan-Mu sampai saat ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengharapan yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami akui sampai saat ini Engkau adalah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan saat ini Tuhan, biarlah hati-Mu boleh disukakan, pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada di tengah-tengah kami saat ini. Melawat menjumpai kami pribadi lepas pribadi saat ini. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, hidup kami, dan Kau urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap roh jahat yang berusaha mengalihkan perhatian konsentrasi kami, sehingga kami tidak bisa peka untuk mendengar akan isi hati-Mu, kuasanya kami ikat patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami Tuhan, kami rindu saat ini apa yang Kau ingin nyatakan, nyatakan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan lanjut belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dan kita akan baca 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dilanjut dengan Galatia pasal 6 ayat 15. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jika saudara sudah temukan, kita akan sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia pasal 6 ayat 15. Ya, kita baca. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita lanjut belajar firman Tuhan pada tema pokok, yaitu hidup baru di dalam Kristus. Ini bahagian yang keempat. Dan topik yang akan kita pelajari saat ini adalah menjalani hidup baru di dalam Kristus. Saya ingin mengingatkan garis besar dari apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari menjalani hidup baru dalam Kristus, yaitu pertama-tama adalah memahami apa format
yang Tuhan telah tetapkan bagi format yang Tuhan telah tetapkan bagi orang percaya atau bagi orang yang sudah lahir baru. Masih ingat apa? Apa yang Tuhan tetapkan formatnya? Ya. Kalau kita lupa, kita tidak bisa jalani hidup baru. Ketika orang sudah lahir baru dan mau menjalani hidup barunya, sebelum dia jalani dia harus paham, harus menyadari bahwa Tuhan telah menetapkan format cara hidup orang yang sudah lahir baru, yaitu hidup oleh iman. Kenapa harus hidup oleh iman? Sebab secara lahiriah, format manusia lahiriah adalah hidup dikendalikan, dimotori oleh unsur jiwani. Perasaan sendiri, pikiran sendiri, dan kehendak sendiri. Olehnya tidak akan pernah tunduk dan taat unsur jiwani ini kepada apa yang menjadi ketetapan Allah hidup oleh iman. Walaupun kita sudah mengatakan terima Yesus, sudah didoakan terima Yesus, sudah dibaptis air, hidupnya pasti tetap hidup dengan cara yang lama. Kenapa? Sebab ini format jiwani ini adalah format alamiah bagi semua manusia lahiriah termasuk orang percaya. Karena orang percaya juga sekaligus manusia lahiriah. Jadi manusia lahiriah yang beriman dalam Yesus Kristus, dan sebaliknya kalimat balikannya adalah imannya berada pada manusia lahiriah. Yang jiwanya tetap harus ditaklukkan di bawah kehendak roh, kehendak iman. Jadi dengan demikian sederhana, kalau kita mau memahami secara gamblang, secara gampang, bahwa setiap orang percaya ini, jangan lupa saudara dan saya belum mati. Bukan seperti penjahat di kayu salib, di mana dikatakan, Tuhan ingatlah aku apabila engkau masuk dalam kerajaan. Maka Tuhan Yesus berkata di samping yang ada di kayu salib, berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan, kita masih hidup, kita belum mati. Nah, perjalanan hidup di dunia inilah yang Tuhan katakan hidup oleh iman. Kenapa kita harus memahami ini sebelum menjalani? Nah, karena urusan sorga, keselamatan, rancangan keselamatan sudah. Ya. Sekarang bagaimana menjalani hidup? Nah, kita sudah baca juga di Roma 6 bahwa orang pada saat ia dibaptis, maka dia menguburkan hidupnya yang lama, keluar dari baptisan untuk menjalani hidup yang baru. Nah, ini ya. Nah, oleh karena itulah ini yang sudah ditetapkan Allah. Kemudian apa lagi yang perlu kita pahami adalah rancangan Allah atas orang percaya yang sedang hidup di dunia dan menjalani hidupnya di dunia, bukan di awan-awan. Dan setelah ditetapkan. Jadi setiap orang yang sudah lahir baru harus, tidak boleh tidak, menjalani hidupnya yang sudah terima Yesus itu oleh iman.
Dan selalu diingatkan, iman bukan hanya sekedar jawaban doa. Kenapa orang Kristen umumnya dan mimbar, kenapa orang Kristen umumnya selalu hanya bisa menangkap dan memahami iman itu hanyalah sebatas jawaban doa, oleh karena ajaran mimbar. Ya. Nah ini. Dan kenapa yang kedua, faktor yang kedua adalah pengalaman pertama orang percaya dalam mengikut Tuhan, pengalaman imannya yang pertama adalah gampangnya doa dijawab. Nah, sehingga melupakan semuanya dan hanya menganggap iman itu hanyalah sebuah jawaban doa. Padahal kalau kita dalami firman Tuhan, kita mengerti iman bukan hanya untuk urusan doa permintaan terkabul. Tapi iman adalah ketaatan tanpa syarat. Terlebih ketaatan terhadap perintah Tuhan. Bukan cuma nasihat Tuhan. Bukan cuma penghiburan dari Tuhan. Tapi perintah Tuhan. Kenapa dibutuhkan ini? Oleh karena tidak ada perintah Tuhan yang masuk di akal. Boleh cari ayat perintah Tuhan yang masuk di akal. Tidak ada. Nah kalau ada perintah Tuhan yang masuk di akal, yang tidak masuk di akal, apakah itu berarti Tuhan mempersulit kita masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena yang tidak masuk di akal bisa dikerjakan oleh iman. Itulah bedanya hukum logika dan hukum iman. Hukum logika tidak bisa masuk di dalam hukum iman. Tapi hukum iman bisa mengatasi segala-galanya. Makanya sudah diingatkan minggu lalu adalah aneh dan tidak masuk akal disuruh mencintai musuh. Kalau disuruh mencintai orang yang sama-sama kita cinta, oke. Adalah tidak masuk akal kalau musuh lapar dikasih makan. Dan kalau dia haus dikasih minum. Adalah tidak masuk akal. Tapi itu perintah. Nah, siapa yang bisa mengerjakan itu? Hanya iman yang ada dalam diri kita, di dalam Yesus Kristus. Kenapa bisa? Oleh karena ada firman yang mengatakan itu dan kita taati. Oke, sudah ya? Jadi sekarang kita pahami itu. Nah, rancangan apa yang kita pahami yang sudah kita belajar minggu yang lalu? Yang pertama adalah rancangan keselamatan. Oke, sudah. Yang kedua adalah rancangan apa itu? Hidup yang berkelimpahan. Itu semua untuk kehidupan di dunia. Ya, ini sehingga tidak perlu kita punya cita-cita jadi kaya, apalagi keinginan untuk jadi kaya. Atau boleh dikatakan di sini rancangan damai sejahtera dan masa depan. Dan dikatakan di situ Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya kamu beroleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan sendiri sudah menetapkan saudara akan dan saya sebagai orang percaya akan menikmati ini janji-janji Tuhan ini. Makanya dikatakan orang yang berkeinginan untuk menjadi kaya adalah orang yang akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kan cari celaka sendiri. Padahal Tuhan sendiri menginginkan kita hidup makmur, hidup ini. Nah, tanpa diteologiakan pun sebagai teologi kemakmuran, memang Tuhan sudah tetapkan seperti itu. Jadi tidak usah lagi kita terganggu dengan itu yang satu ambisi-ambisi yang bagaimana rupa. Dan juga gaya-gaya hidup yang kita buat yang belum pada waktunya. Nah, sedangkan dikatakan silakan kita kerja keras banting tulang. Maka segala berkat akan berkelimpahan datang kepada kita. Bukan kita duduk-duduk kemudian datang berkat dengan sendirinya, tidak. Ya, karena cara Tuhan menghadirkan uang di dalam Roma 4 ayat 4 dikatakan bahwa dengan bekerja ada upah, dari situlah uang mulai kita masuk. Jadi bekerja dan ada hasil. Dan Tuhan yang membuat berhasil. Ya. Dan berhasil bukan cuma, jadi kita berhasil sampai berkelimpahan. Tapi ada orang tidak siap untuk kelimpahan. Dia bilang ya dengan bahasa rohani, ya kita berpadan dengan apa yang ada, kita bersyukur seperti ini. Tuhan mau memberikan yang lebih, dia tidak siap.
Ya, dia tidak mau direpotkan dengan berpikir, dia punya usaha, dia mau kembangkan dan lain sebagainya. Yang penting cukup makan, cukup pakai. Itu perkataan yang sangat menghina Tuhan. Bagaimana? Ya kasihan, kita punya usaha ini yang penting cukup makan, cukup pakai. Nah padahal Tuhan siapkan apa? Tuhan siapkan berkelimpahan. Bukan cuma cukup, lebih dari cukup. Tapi kenapa seperti itu? Karena selain Tuhan yang sudah sediakan, yang kelimpahan-kelimpahan dan sumber-sumber itu, kita juga harus memohon roh hikmat akal budi daripada Tuhan, supaya menjadi pintar mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Bisa membaca peluang, bisa mengembangkan usahanya. Dan kalau siap mengembangkan usahanya, berarti siap berpikir lebih berat dan lebih keras. Siap juga tenaga untuk bekerja lebih keras dan lebih berat. Ya, itu memang sudah satu konsekuensi logis. Nah, tapi memang sebagian anak Tuhan ada juga yang sudahlah begini saja kita. Ya, itu berarti dia membatasi Allah bekerja dan menggenapi janjinya atas dirinya sendiri. Ya, jadi tidak heran kadang-kala harusnya berkat orang fasik disimpan untuk orang benar, kata firman Tuhan. Ini tak balik, berkat orang benar diserahkan pada orang fasik. Nah, ini tidak boleh terjadi seperti itu ya. Ya, oke. Nah, apalagi yang kita pahami, kita sudah selesai sampai di situ. Yang minggu lalu kita sudah sampai kepada rancangan hidup damai sejahtera dan masa depan yang berkelimpahan. Oke, sekarang ini kita baru mau tahu apa saja ini. Apa saja yang perlu kita pahami sebelum kita jalani. Nah, ini yang kita perlu pahami. Supaya pada saat kita mulai menjalani hidup baru kita sudah siap, nggak siap. Itu katakannya, terburuknya nanti kita bahas. Sudah mempersiapkan diri menjalani hidup baru. Dan sementara kita sudah hidup baru, kita juga memahami kenapa ada orang yang sudah lahir baru, tetapi tetap sama seperti yang masih lama keadaannya. Oleh karena tidak memahami. Dan kalau tidak memahami, saya selalu persalahkan mimbar pemberita yang tidak memberitakan itu. Karena cukup lama gereja Tuhan mengajarkan kepada umatnya, khususnya di kalangan kita ini, adalah bahwa kalau sudah dibaptis Roh Kudus, sudah berbahasa roh, so beres semua. Tidak. Walaupun saudara sudah dibaptis Roh Kudus dan sudah berbahasa roh, saudara belum steril. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam hati seorang manusia lahiriah. Ya, jadi itu sebabnya faktor lahiriah ini itu permanen secara alamiah. Sehingga inilah yang diproses terus menerus seumur hidup kita, selagi kita masih hidup di dunia. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk pada rancangan yang berikut. Ya, ini saya mengingatkan yang lalu. Saya hapus sudah, sekarang kita pada rancangan yang berikutnya. Rancangan keselamatan sudah, rancangan tentang hidup di dunia yang penuh damai sejahtera dan berkelimpahan atau masa depan yang diberkati Tuhan. Sekarang rancangan yang berikut. Apa yang perlu kita pahami lebih lanjut daripada rancangan Allah atas hidup kita di dunia sebagai orang percaya yang sudah lahir baru di dalam menjalani hidup barunya. Yaitu rancangan
pembentukan karakter. Nah, ini yang kadangkala tidak diajarkan di mimbar. Ini. Sehingga ini yang membawa orang-orang percaya jatuh bangun dalam kehidupannya. Kalau masih ada jatuh dan bangun berarti masih ada usaha untuk bangun. Tapi kadangkala jatuh amblas selesai. Kenapa? Karena mereka tidak memahami bahwa setelah menjadi orang percaya dan lahir baru, mulai saat itu kita dibentuk. Ya, ini. Oke, mari kita baca Roma 8. Ini perjalanan saudara dan saya sebagai orang percaya. Roma 8 ayat 29 dan 28 dan 29. Sudah dapat? Kita baca 2, 3. Kita tahu sekarang. Ya berarti, sabar. Berarti apa? Kita tahu sekarang. Kalau saya kasih bahasa umum hari-hari, kita baru tahu sekarang. Ya kan? Berarti dulu tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena mimbar tidak mengajarkan itu oleh pemerintah. Berarti mereka juga waktu itu tidak tahu. Baru, kalau mungkin dalam bahasa hari, kenapa baru kasih tahu sekarang? Maksudnya apa? Supaya kalau sudah tahu, sudah dari dulu ikut. Sudah dari dulu jalani. Ya, oke. Jadi, karena saudara mungkin baca Alkitab, sudah baca juga, tapi sekarang mari kita mau dalami. Kita tahu sekarang. Oke, lanjut. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kenapa ada kalimat jadi kita ambil saja konteks ini untuk masa kini ya. Kenapa ada kalimat seperti ini yang sering kita tanpa sadar mengucapkan? Oleh karena yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya, sudah jadi orang percaya sekian lama, masih bingung dengan apa yang dia sedang hadapi di dalam kehidupannya, dia masih bingung. Kenapa peristiwa ini menimpa saya? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa rumah tangga saya hancur? Kenapa bisnis saya hancur? Kenapa dan lain kenapa? Saya ingat nyanyian Bondoyong waktu Natal berapa tahun yang lalu. Kenapa? Saya hitung-hitung ada 25 kali kenapa. Saya pikir bagus juga ini pengarang nyanyian. Bisa 25 kali kenapa. Sekarang pertanyaannya, dalam saudara menghadapi sesuatu, saudara paham kenapa itu terjadi? Atau masih digoncangkan dengan masalah-masalah? Kadang-kadang orang dengan gagah perkasa bisa berkata-kata rohani dengan penuh tanpa dia sadari bahwa setiap kalimat-kalimat walaupun itu kalimat rohani ditangkap oleh iblis untuk digarap balik dengan serangan balik. Jadi jangan terlalu takabur dengan kalimat-kalimat rohani yang gagah perkasa. Saya juga tidak menganjurkan saudara pesimis dan dengan hanya kalimat-kalimat penyerahan, tetapi kita perlu pahami. Apa saudara dengar berita satu hari kemarin saya dengar berita ada 2 orang tua yang membunuh anak kandungnya. Mari kita renungkan. Ada yang sementara istrinya pergi jualan, dia bunuh anaknya yang masih kecil. Itu papanya membunuh sendiri, sudah 2 papa membunuh.
Kalau yang lalu mama. Kenapa? Dia jawab seperti ini. Dia dalam kesulitan. Dan dia tidak mau anaknya nanti hidup susah ke depan. Jadi lebih baik saya bunuh dia. Coba. Ini pikiran logika konyol kan? Kenapa logis? Ya karena katakan dia tidak mampu. Dia hidupi saja dirinya sendiri sulit. Apalagi bagaimana kayak masa depan anak ini. Ya karena itulah kondisinya. Itulah manusia lahiriah. Mungkin saudara berkata, oh iya karena dia bukan orang percaya. Nah apa dan yang pernah terjadi di dia yang menggemparkan kota Malang beberapa tahun yang lampau? Juga terjadi hal yang sama. Nah, jadi banyak artinya begini. Mungkin saya kalimatkan seperti ini. Sekecil apapun bentuk realita yang kita hadapi punya kemampuan menggoyahkan iman. Coba lihat anak-anak remaja yang lagi jatuh cinta kemudian putus cinta. Padahal dari dahulu kala kita sudah dengar pepatah dunia tidak selebar daun kelor. Karena daun kelor itu kan kelingking ujung. Tapi dia mau mati. Hanya karena dikasih putus. Nanti besok-besok begitu, aduh syukur kita tidak jadi dengan dia. Apa mau syukur dulu, nggak mau minum ceptiku, minum apa baygon. Jadi kita tidak bisa mengatakan cuma cinta monyet lagi. Sudah mau mati, tidak bisa saudara. Sekecil apapun problem yang kita hadapi punya kemampuan menggoyahkan iman. Jadi itu sebabnya kita sebagai orang percaya kita harus memahami bahwa dalam segala, baca itu mulai dari bahwa, 2-3. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jangan lagi tangkap pendek-pendek. Oh berarti Tuhan yang bikin ini? Bukan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa kehadiran Tuhan di situ? Dalam problem. Untuk lanjut mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, ya jelas saudara akan jadikan Tuhan jadi sasaran. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak dengar doa saya. Nah ini Imam Maraju ini. Nggak bisa seperti itu. Ya harus punya kedewasaan untuk memahami apapun yang terjadi. Nah kita harus tahu bahwa di balik semuanya itu Tuhan ada di sana untuk mendatangkan kebaikan. Asal jangan masalah terjadi karena saudara yang bikin. Troublemaker. Waduh, saudara tahu troublemaker kan? Tukang bikin masalah. Baru dikatakan, oh saya salib kasihan terlalu besar. Barat kita punya hari. Aduh itu Pak Tua kalau pulang. Iya Pak Tua juga Pak Konsing sama Gembala. Aduh kita tidak tahan. Di rumah ada radio rusak. Jadi kita sudah emosi Pak Gembala. Terpaksa kita tampar Pak dia. Kita cuma pelan-pelan. Tapi jatuh DP gigi. Dia tidak tahu kalau memang gigi so goyang. Nah. Kenapa mesti terjadi seperti itu? Apakah itu juga mendatangkan kebaikan? Tentu ini pintu jalan sorga terbuka lebar. Ya, begitu dia tersenyum. Ya, jadi kita perlu pahami ini. Ya, jadi kapan ini? Ya, kita di sini. Jadi berarti A. Dari sejak semula. Ayat 29 akan menjawab itu. Ayat 29. Ayat 29. Ya, sama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi sejak kapan Tuhan menetapkan pembentukan karakter ini? Kapan? Sejak kapan? Sejak saudara dan saya terima Yesus. Sejak saudara dan saya lahir baru. Dan inilah yang terjadi. Berapa lama? Seumur hidup. Karena masih tetap hidup dalam manusia lahiriah. Bagaimana dengan peranan Roh Kudus? Roh Kudus menolong kalau saudara mau ditolong. Tapi Roh Kudus bukan merasuk membuat saudara tidak berdaya dan kemudian dia yang mengerjakan. Bukan. Tapi Roh Kudus menolong. Caranya menolong, mengingatkan kita kepada firman. Oke, itu nanti kita dalami lagi itu. Jadi perlu kita pahami ini. Sejak semula, pada saat saudara dan saya menjadi orang percaya, ya, sudah lahir baru, menguburkan hidup yang lama, tapi manusia lahiriannya masih orang itu, tidak ada perubahan jasmani kan yang terjadi. Walaupun rubah nama, saya sudah ingatkan dulu namanya Jono, dibaptis, kasih nama baptis Jono. Joni, dari Jono ke Joni, cuma beda O dan I. Tapi kelakuan tetap Jono. Nama dipanggil Jono, so tidak mau tengok. Karena dia bilang, bukan nama saya. Saya sekarang Jono. Bukan, tidak bisa. Ya, dulu Jeki, sekarang Yakobus. Sama saja. Jeki ya Yakobus. Tidak beda. Tetap kelakuan Jeki. Ya, minta maaf orang yang nama Jeki di sini ya. Ada kan yang nama Jeki? Ya kan? Oh ada di sana ya. Puji Tuhan. Mudah-mudahan dia sudah berubah. Jadi kadang-kala orang berkata nama itu ada artinya, ya oke, ada artinya. Makanya saya tidak pernah pakai nama-nama Alkitab dengan nama sendiri. Ya. Yohanes. Ya sama, Yohanes juga itu Joni sama, John sama itu jadi Yohanes. Mau lagi pakai bahasa Arab, Yahya. Ya. Sama, ya. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa dari semula kita sudah ditetapkan, maka pada kapan itu dari semulanya? Pada saat saudara dan saya menjadi orang percaya, maka kita akan masuk kepada yang kedua, yaitu kita mulai masuk ke dalam pembentukan karakter tersebut. Ya, itu penetapan. Jadi sementara ditetapkan format baru hidup oleh iman, maka Tuhan menetapkan juga mulai saat itu karakter kita dibentuk. Kenapa perlu dibentuk? Karena dia berada di unsur jiwani itu, di manusia lahiriah itu. Sedangkan kita harus hidup oleh iman. Kalau kita mau lebih mendalami lagi, Roma 8 berkata hidup oleh roh. Sementara manusia lahiriah ini, roh kita cuma dipakai bernapas. Nah ini yang masalah. Jadi peranan kekuatan roh Allah dan atau roh kudus yang sudah kita miliki seolah-olah tidak ada artinya kekuatan kuat kuasanya. Karena kita tidak berikan dia ruang, tempat untuk ia bekerja dan menuntun dan menolong kita. Tetapi karena kita tetap mempertahankan format lama kita, hidup dengan kehendak sendiri, pikiran sendiri, dan perasaan sendiri. Oke?
Nah, oleh karena itulah, disinilah kita jalani ini. Dan pada saat kita menjalani, disitulah kita menjumpai dan menghadapi berbagai hal, realita hidup dalam berbagai bentuknya yang kita hadapi, kenyataan-kenyataan itu. Nah, sekarang yang bereaksi secara alamiah adalah manusia lahiriah. Boleh-boleh saja, tapi jangan lupa sebagai orang percaya, manusia lahiriah ini di dalamnya sudah ada iman. Dan sudah ada Roh Kudus yang seharusnya kita bisa taat. Kalau kita beri kesempatan dan kepada Roh Kudus bekerja menolong kita. Dan kita juga mau menaklukkan kehendak-kehendak daging itu dibawa kehendak roh, kehendak firman. Nah, ini masalahnya di sini. Nah, oleh karena hal ini mungkin hanya sebagian mimbar-mimbar mengajarkan sehingga kegagalan orang percaya yang sudah lahir baru ini gagal menjalani hidup barunya. Dan kemudian saling menghakimi. Masa begini, masa sudah begitu, masa dia begitu. Saling menghakimi. Katanya, sudah dia punya bahasa roh yang paling kencang kalau kebaktian. Tapi kenapa dia pikir laku? Saling menghakimi. Tidak usah kita saling menghakimi. Tapi itu yang sering terjadi di mana-mana. Nah, tapi kalau kita paham ini, kita bukan mengaminkan orang dalam kelemahannya dan perbuatan yang tidak benar, tapi kita akan dapat merenungkan kenapa sampai dia bisa seperti itu. Nah, terus yang menjadi hal yang perlu kita pahami lebih lanjut adalah apa yang kita hadapi di sini masuk dalam apa? Masuk dalam pergumulan iman. Ini di sini ini pergumulan iman ini. Sepanjang umur kita ini adalah pergumulan iman. Pergumulan iman atas apa? Atas setiap masalah yang sedang kita hadapi. Kenapa muncul istilah pergumulan iman? Nanti kita baca ayatnya. Oleh karena kita sudah ditetapkan hidup oleh iman. Kenapa namanya pergumulan iman? Karena kita tahu kita harus hidup oleh iman, maka sekalipun kita adalah manusia lahiriah, setiap masalah yang kita hadapi, iman kita meresponinya. Kita berusaha, iman kita lebih dulu yang meresponinya. Sebab kalau kita tidak berusaha untuk iman terlebih dahulu meresponinya, maka secara alamiah akan terjadi manusia lahiriah dulu yang akan meresponinya, yaitu unsur jiwani. Makanya saudara tersinggung ketika dimaki kan, itu manusia jasmani. Makanya kita membenci orang musuh kita, itu manusia jasmani. Dan manusia lahiriah akan berkata, itu lumrah. Membenci musuh itu lumrah. Mengasihi musuh itu yang aneh. Tapi Tuhan bilang seperti itu. Bagaimana? Nah, sekarang kita paham kan? Kita paham. Nah, dan itu tiap hari kita hadapi. Kenapa itu Maitua tadi satu yang diceritakan bisa rontok gigi? Dalam pertikaian. Oleh karena tindakan manusia lahiriah. Sehingga dia bisa memukul orang. Itu adalah tindakan-tindakan. Ada juga mungkin tidak ada tindakan memukul orang. Tapi kepahitan, akar kepahitan yang semakin dalam di dalam dirinya. Yang disimpan bertahun-tahun. Dan ketika malaikat datang menjemput dia untuk pulang ke sorga, belum beres dia. Makanya
kecigi-cigi dia bernapas pada saat terakhir. Bisa terjadi seperti itu. Nah, terus orang yang tidak mengerti tentang ini, oh rupanya DP anak belum datang, dia tunggu DP anak datang. DP tunggu, rupanya bukan, begitu datang langsung berangkat dia, karena rupanya sudah itu yang beku kepahitan. Jadi tidak ada cerita seperti itu. Ya. Nah itu, masuk dalam pergumulan iman. Saudara sangat disayangkan karena itu tidak didalami melalui pemberitaan mimbar, sehingga apa yang terjadi? Sebagian besar orang Kristen menghindari diri yang namanya pergumulan iman. Itu bisa terjadi kalau mereka tidak memahami hidup oleh iman. Apa sebab? Karena mimbar juga kadang-kala memberitakan ikut Tuhan senang, sampai ada nyanyiannya senang selalu senang. Pakai lagi senang selalu senang selamanya Tuhan. Ya oke. Nah, ada lagi nyanyian sekolah minggu juga yang masih nyanyikan orang, jalan serta Yesus, jalan sertanya manis rasanya. Begitu dia jalani, bukan manis, pahit, berat. Nah, saya mau ingatkan supaya kita siap ya. Tidak ada satupun di antara kita kalau memang dia sudah lahir baru bisa luput dari pergumulan iman. Tidak ada. Semua kita hari-hari yang kita hadapi adalah pergumulan iman. Kenapa dia muncul? Karena selama hidup selalu kita hadapi apa yang namanya realita. Dan kenapa menjadi pergumulan iman? Karena iman kita lah yang menghadapi realita-realita itu. Ketika ada problem, maka iman kita mencari firman. Apa kata firman atas problem ini? Dan setelah kita temukan jawabannya dalam firman Tuhan, apakah kita mau ikuti firman atau hadapi secara manusia lahiriah? Nah inilah yang namanya pergumulan iman. Oke, kita baca Filipi. Nah, setelah dijelaskan sekarang ayatnya. Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Sudah? 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Stop. Apa maksudnya berpadanan dengan Injil Kristus? Saya bahasakan sederhana. Hendaklah hidupmu sesuai dengan firman Allah. Berarti kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Segampang itu, semudah itu. Nah, disinilah pergumulan iman. Lanjut. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi masih ada perjuangan. Saudara dan saya sudah terima Injil. Dan kita juga, iman kita timbul dari berita Injil. Kita terima Yesus, keselamatan. Kita terima Yesus dalam hati kita. Tapi karena masih hidup di dunia, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Inilah pergumulan. Bagaimana kita memiliki ketaatan terhadap Injil, terhadap firman Allah atas situasi kondisi yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi. Nah inilah pergumulan iman. Inilah pergumulan iman. Dan itu ditetapkan. Dan itu ada. Jadi kalau kita membimbing orang, tidak hanya membimbing mereka terima Yesus.
Makanya selalu harus ada follow up. Itu sebabnya kenapa mereka harus dimuridkan dan mengikuti pemuridan. Supaya mereka siap menghadapi pergumulan iman. Hanya yang disayangkan kesalahan gereja. Ketika orang-orang tertentu sudah menjadi percaya, apalagi dari kepercayaan lain menjadi percaya, dikasih mimbar untuk bicara. Padahal mereka tidak perlu bicara, mereka perlu duduk untuk belajar firman. Mereka perlu dikasih mengerti, mereka perlu dipersiapkan supaya imannya kuat, ketaatannya. Mereka perlu diingatkan bakal apa yang terjadi yang akan mereka alami. Bukan dikasih panggung. Mungkin mimbar terlalu sakral ya, dikasih panggung. Artis-artis dikasih panggung, pengusaha ya dikasih panggung oleh karena ya baru ini tidak ada apa-apanya. Mereka kasihan itu kita jerumuskan kalau kita kasih panggung. Harusnya mereka itu dibimbing. Kenapa gereja melakukan itu? Hanya untuk menarik banyak orang datang. Untuk apa banyak orang datang? Kalau bukan jemaat Tuhan. Bukan seperti itu saudara. Habis itu lagi di-expose lagi di YouTube. Untuk apa? Untuk apa mesti expose di YouTube? Nah ini dia, ini kepujian-kepujian manusia saja. Nggak perlu. Ya. Walaupun ada ayat berkata satu orang yang diselamatkan ribuan malaikat di sorga bersorak. Ya kan di sorga yang bersorak. Coba saudara ribuan orang bersorak di dunia. Nah, maka apa yang akan terjadi? Masuk dalam lagi, dipanggil dia, ditangkap sudah, penistaan agama. Sekarang ini gampang sekali istilahnya penistaan agama. Kenapa? Memang ayat berkata ribuan malaikat di sorga bersorak. Ini tidak ribuan manusia bersorak dengan kesaksian seseorang yang baru pindah kepercayaan. Untuk apa? Kalau dia pindah-pindah tidak ada masalah, tidak ada urusan. Bukan karena dia pindah kemudian kasih mimbar, kasih apa? Kasih panggung. Itu sama dengan mencelakakan orang itu. Itu urusannya dengan Tuhan kalau dia sudah menjadi percaya. Apakah yang kesaksian itu membawa orang juga akan ikut dia? Tidak. Tidak. Itu hanya menguntungkan trik-trik gereja menarik orang supaya datang mendengar. Kita tidak perlu terjebak dengan seperti itu karena kita tahu itu trik-trik gereja. Ya. Nah, kemudian apa? Oleh karena, bukan di gereja di YouTube. Iya, supaya banyak apa istilahnya itu? Follower ya. Ya, supaya kalau dia sudah cukup, dia dapat itu gambar itu tanda panah ini. Nah, dari YouTube. Oh sudah, dia sudah dapat. Ada yang perak, ada yang emas. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Nah, oke. Jadi ada pergumulan iman. Nah pertanyaannya sekarang, untuk apa Tuhan melakukan ini? Untuk apa ini pergumulan iman? Ya memang karena sudah ditetapkan. Terus pertanyaan berikutnya, apa gunanya, apa hasilnya bagi orang percaya? Karena tadi kita sudah baca, mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan, kebajikan. Tuhan turut bekerja ya, dan tuh mendatangkan kebajikan. Kebajikan apa? Nah mari kita baca. Ini supaya kita paham. Jangan lari dari pergumulan iman. Efesus pasal 4. Ya. Supaya apa? Supaya terjadi pertumbuhan. Oke. Nah, Efesus pasal 4 ayat 13 mulai. Ya, boleh kita baca di depan boleh baca di Alkitab saudara juga. Kita baca sama-sama. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Supaya apa? Supaya terjadi pertumbuhan.
pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Iman dan ataupun rohani kita. Kenapa mesti terjadi itu? Ya, kita tahu. Ketika seorang anak manusia dilahirkan, maka dia dilahirkan sebagai seorang bayi, bukan sebagai seorang raksasa. Ya, sebab kalau dia lahir sebagai seorang raksasa, kita membutuhkan dia punya ibu 2 kali raksasa, bayi. Dan setiap bayi yang lahir belum tahu apa-apa. Nah, bayangkan orang baru pindah belum tahu apa-apa, dikasih panggung, dikasih mimbar. Makanya yang dia saksikan bukan saksikan pertumbuhan rohaninya, dia jelek-jelekan agama lamanya yang dia tinggalkan. Untuk apa? Tidak dibutuhkan panggung-panggung seperti itu. Tidak dibutuhkan YouTube seperti itu. Nah, oke. Supaya terjadi pertumbuhan. Bayi baru lahir sudah sangat cermat diperhatikan dan dirawat. Dan pertumbuhan yang normal akan terjadi. 3 bulan merangkak. Menjelang 1 tahun dia bicara lebih dulu atau dia jalan lebih dulu. Kalau dia jalan lebih dulu, bicara belakangan. Itu yang paling alamiah. Kalau dia bicara lebih dulu, jalan belakangan. Ataupun sebaliknya. Itu terus terjadi. Dan selalu diberikan makanan-makanan sesuai tingkat pertumbuhan. Susu, mulai dari ASI dan tambahan formula dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Dan dia hanya bisa membahasakannya dengan merengek dan menangis. Kenapa? Karena belum bisa. Nah, seorang yang lahir baru tidak beda. Ini bayi-bayi rohani. Bagaimana bisa bayi-bayi rohani dikasih panggung? Dikasih mimbar. Oh, cuma menyanyi om. Enggak, menyanyi pun juga tidak perlu. Karena menyanyi dia belum mengerti itu nyanyi yang isinya. Apa maknanya. Duduk dulu belajar firman. Duduk mengerti. Ada waktunya. Mari kita renungkan. Dan pengalaman yang dialami oleh bayi yang diperlakukan oleh orang tua adalah kelembutan. Kasih dalam kelembutan. Tidak ada kekasaran. Kecuali itu orang tua yang membunuh bayi itu cerita lain. Ini kita bicara yang alamiah. Tidak ada bayi yang diperlakukan secara kasar. Tapi kita semua orang tua tidak pernah mengharapkan anak kita tetap bayi. Kita akan susah hati. Kalau dia sudah dewasa, dia sudah mulai bertumbuh, sudah menjadi kanak-kanak, tapi tidak bisa bertumbuh lebih lagi. Makanannya tetap maizena, tetap bubur saring. Ya, tetap susu. Kita lihat potongan tubuhnya sudah leher dan kepala tidak ada tak sambung leher dan bahu. Pasti kita susah hati. Dan saat-saat dia mulai bertumbuh sesuai usianya, bukan lagi kelembutan. Tetapi sudah mulai ada didikan. Suara kita tidak selamanya lagi lembut. Sudah ada teguran-teguran. Walaupun teguran kita usahakan supaya bukan menjadi intimidasi. Tetapi tetap dengan suara yang intonasi yang berbeda. Mungkin masih sudah nak. Ya dulu. Sudah ya, so boleh berhenti. Nah, ya kan? Beda intonasi, padahal sama-sama instruksi. Atau instruksi yang sama. Nah ini, sudah didikan. Mulai dari tangan mana yang dipakai untuk garpu dan sendok dan lain. Semua. Bahkan supaya dia lebih punya pengetahuan dan lebih bisa lagi bersosialisasi dengan lain. Dibawa masuk ke playgroup.
Dan mamanya batunggu sampai tak mengantuk. Tapi sekarang mama-mama tidak lagi mengantuk batunggu, dia punya anak playgroup. Karena dia sudah sibuk dengan lebih lama lebih bagus. Kan? Mama-mama juga sudah punya dunianya sendiri. Sesudah itu dia menuju kepada tunas remaja. Remaja. Ini semua adalah tingkat pertumbuhan. Sampai kepada dia mulai saatnya sudah ada yang fluid. Ya, sama anak Nona ini. Dan ini Nyong juga sudah ada juga yang dia naksir. Nah, biasanya orang tua tidak siap ini ketika anaknya dinaksir dan anaknya menaksir. Kenapa? Karena itu akan masuk dalam dunianya sendiri. Ayo kita libur sama-sama satu keluarga. Aduh, lebih baik kita libur dan kita punya sendiri. Makanya dunianya sudah lain dan orang tua sudah harus siap. Nah, jadi ini kita bicara yang normal. Semuanya itu akan ada kasih dalam didikan. Sesudah itu masuk lagi pengalaman kasih yang berikut. Kasih dalam tanggung jawab. Nah, kasih dalam tanggung jawab inilah di mana seseorang sudah wajar dan sudah waktunya untuk menikah. Bukan cuma I love you, I love you. Biar cuma makan kecap dan garam tiap hari. Cobalah. Omong kosong itu. Ada tanggung jawab. Saya ingatkan selalu kepada calon-calon hamba Tuhan. Jangan menikah sebelum kamu ada pelayanan. Kenapa saudara? Karena itu akan menciderai panggilan. Apa yang menciderai panggilan? Kebutuhan keluarga. Butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Akhirnya apa? Terakhir kembali jadi pedagang. Mending tidak usah jadi hamba Tuhan kan? Kalau masih mau dunia. Oke, itu urusan. Nah ini dia pertumbuhan ini. Kita sudah masuk dalam tanggung jawab. Nah ini semua adalah tingkatan pengalaman pergumulan-pergumulan iman sesuai apa yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Tapi semuanya di balik itu mendatangkan kebajikan karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saya selalu ingatkan, kalau saudara sakit dan Tuhan sembuhkan, itu bukan apa, tapi karena Tuhan mengasihi saudara. Kalau Tuhan menolong saudara, itu karena Tuhan mengasihi saudara. Nah, mari kita sadari akan hal ini. Supaya apa? Kita bertumbuh menjadi dewasa. Lanjut ya. Kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh ini saudara tahu, ini tidak mudah. Ada orang yang sudah tua-tua juga tidak dewasa. Ya. Tidak dewasa. Tidak dewasa berpikir, tidak dewasa dalam perasaan, sensi, sedikit-sedikit. Apa nih orang di sini bilang? Tak senggol sedikit, tapela banyak. Iya kan? Ini dia, tidak dewasa. Orang yang dewasa itu tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Dan semua dia tidak akan menggoyahkan dia karena dia bisa semua kelola itu dengan iman lewat firman Tuhan yang dia miliki. Ini. Tapi kapan kita dewasa? Ya tergantung. Proses itu akan terjadi seumur hidup. Kita akan, nah ini tingkat kepenuhan Kristus. Dan dewasa ini bukan cuma dewasa secara manusia lahiria dalam unsur jiwani, tapi juga dewasa di dalam kehidupan rohani.
Kalau dia dewasa dalam kehidupan rohani, maka juga dia banyak ada orang-orang yang pemikirannya cemerlang, bagus, cukup dewasa, tapi dalam hal-hal rohani dan pelayanan tidak dewasa. Dikira pelayanan itu penampilan. Nah ini siapa yang salah yang membuat orang pelayanan penampilan? Ya gereja. Yang memberi mimbar kepada orang yang belum siap untuk tahan banting. Saudara, mimbar gereja ini bukan untuk penampilan, bukan untuk status diri, untuk dan lain sebagainya. Bukan. Pelayanan yang tersembunyi, itulah justru yang harus kita belajar di situ. Oke, lanjut. 14. Sehingga, berarti ini sudah itunya ya. 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sangat jelas, dewasa rohani itu tidak cari apa-apa selain hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Jadi bukan cuma dewasa dalam hal-hal yang menyangkut lahiriah, tapi dewasa dalam iman. Kenapa? Kenapa muncul angin-angin pengajaran? Sederhana, gampang menjawabnya. Saudara tahu, seorang hamba Tuhan ketika dia belum apa-apa, dia akan mencari jati diri. Jati diri dalam hal apa? Dalam hal popularitas. Ini bahaya ya. Makanya ini bukan cuma hamba Tuhan, pokoknya siapapun yang melayani, yang sudah terlibat dalam pelayanan, siapapun kita. Itu akan terjadi seperti itu. Sesudah dia mendapat jati dirinya dan menjadi populer, ingat apa yang akan terjadi? Akan terjadi serangan kedua, kehilangan jati diri kembali. Disitulah dia harus menampakkan jati diri baru dengan membuat ajaran-ajaran baru. Ini proses yang terjadi, yang kami teliti. Oh, kenapa dulu dia tidak begini ya? Sekarang kok aneh-aneh dia punya pelayanan. Kenapa? Karena popularitas itu ada batasnya. Dan ketika sudah sampai di batasnya ini, ada lagi orang lain yang jadi populer. Dan ini tidak bisa terima. Dia memang tidak mengatakan tidak terima. Tapi itu terjadi secara alamiah di dalam dunia pelayanan tanpa dia meneliti dengan, makanya introspeksi diri itu paling perlu. Kenapa ya? Kenapa so lebih banyak di sana ya? Nih, banyak yang tidak banyak itu penilaiannya di sorga, bukan dengan umat, ukuran umat. Untuk apa memperbanyak umat kemudian hanya dengan cara Dengan cara yang cara tidak etis. Ini dia. Maka seorang hamba Tuhan atau siapapun pelayan Tuhan itu akan menciptakan jati diri yang baru. Supaya ini tertarik lagi. Dan umat Tuhan diombang-ambingkan. Sebentar fansnya ini, nanti fansnya. Kenapa pakai fans kepada hamba Tuhan? Jangan pernah mengidolakan seorang hamba Tuhan apapun dan sehebat apapun Tuhan pakai. Karena saudara pasti akan kecewa karena dia manusia biasa yang satu saat bisa jatuh. Tidak ada kita idola siapapun. Nah ini yang terjadi. Jadi kita perlu tahu. Ya, kenapa begini ya? Kalau saya tidak ya, oh ini sudah jati diri baru yang dia cari ini. Nah, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
Kita juga hamba-hamba Tuhan tidak boleh memanipulasi kesungguhan hati orang. Ini lagi, saya baru pulang dari, kemarin tiba dari Surabaya pulang ke Palu lewat Jakarta dengan tiket pulang ke Palu 6.500.000. Sama dengan terbang ke Australia. Nah, tapi anggaplah mereka punya jam saat panen. Oke, ini hanya selingan. Apa yang ramai diperbincangkan oleh rekan-rekan hamba Tuhan? Mereka mengalami keresahan, resah dengan gereja yang mengerahkan anak-anak mudanya dan juga mengerahkan jemaatnya cari jiwa, bukan menangkan jiwa, cari jiwa. Tapi yang dicari dan yang diajak orang yang sudah bergereja. Sangat militan, bagus, tapi tidak etis. Itu yang akan menjadi melanggar, apa yang melanggar? Etika pelayanan. Camkan ya, GPPS tidak pernah melakukan itu. Di saat etika pelayanan kita langgar, tubuh Kristus akan saling melukai. Ini. Silakan cari jiwa baru, banyak. Banyak jiwa baru. Di Palu juga, jemaat ada yang sudah melapor. Kami didatangi, kami dibagi. Untuk apa cari jiwa di... Nah, kita semua tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kita semua dilatih bagaimana berPI dan memenangkan jiwa. Kalau mengajak orang yang sudah ada gerejanya untuk masuk GPPS, untuk memangnya GPPS lebih hebat, memangnya GPPS sudah lebih baik dari gereja lain. Kita tidak pernah mengajak orang masuk di GPPS. Karena kita memenangkan jiwa untuk kerajaan sorga, bukan memenangkan jiwa untuk GPPS secara organisasi, tidak. Ya. Jadi saya sebagai gembala yang bertanggung jawab, kalau ada yang melakukan seperti itu, gembala juga harus melindungi domba-dombanya. Langsung tolak saja. Dan kalau perlu tanya, gembala mau mengajar seperti ini? Untuk mengajak orang yang sudah punya gereja? Ya, karena etika pelayanan kita harus jaga. GPPS tidak pernah bersenggolan dengan gereja manapun 49 tahun di Kota Palu. Karena kita sangat jaga etika pelayanan. Nah inilah. Kalau kita sudah dewasa, kita akan paham itu semua. Dan kita akan terus bertumbuh. Ini kelicikan manusia yang menyesatkan. Lanjut. Jadi jangan lupa, jangan bingung kenapa ada ajaran-ajaran sesat. Pendeta lagi mencari identitas baru bagi dirinya, tapi dia tidak sadari kalau itu seperti itu. Tapi itu proses secara kejiwaannya terjadi adalah seperti itu. 15. Terus, jadi kita bukan seperti itu, tapi seperti ini. Sama-sama. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kristosentris, berpusat kepada Kristus. Makanya setiap di dalam bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Makanya biar doa persembahan tetap kita katakan, sucikan hati dan pikiran kami agar apa yang kami persembahkan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan angka yang ada di dalam persembahan itu mewakili kasihnya kepada Tuhan. Karena so terlanjur berdoa dari hati yang mengasihi Tuhan. 2.000, ya dia 2.000 untuk mengasihi Tuhan, DP harga 2.000. Itu kira-kira letter L-nya begitu, ya. Oke. Jadi kita belajar dulu sampai di sini karena kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita lanjut nanti di minggu depan. Saya akan bacakan firman Tuhan sementara kita mempersiapkan diri. Demikian bunyi firman Tuhan.
Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan Yesus. Jika saudara telah siap, angkat cawan, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan, dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan percaya dan penuh syukur. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan syukur di hadapan hadirat. Beri penghormatan dan ucapan syukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Roh penolong yang terus menolong kami. Sehingga sampai saat ini kami masih dapat berdiri di hadapan hadir Tuhan dalam kemurahan dan pengasihan-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk pada saat ini kami seluruh jemaat-Mu boleh bersekutu, beribadah, menyembah, memuliakan Tuhan dan bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Dan kami percaya lawatan Tuhan telah terjadi dan jamahan Tuhan atas kami semua. Hingga dikuatkan, disembuhkan, dihiburkan. Oh, terima kasih Tuhan dan diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah saat ini. Kami boleh menikmati segala belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima setiap penyembahan dan pujian kami dan setiap doa-doa kami, dan juga memberkati semua mereka yang telah melayani Engkau dengan segenap hati. Dan semuanya jemaat-Mu Tuhan yang telah beribadah dengan segenap hati, Tuhan memberkati semuanya. Dan dimanapun mereka mengikuti ibadah ini melalui live streaming, Tuhan juga menjamah semuanya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami berharap Bapak Ibu Saudara dapat diberkati melalui ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Akhir kata, pesan Tuhan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Shalom.